Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai sumber histori, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu pertama, Wahyuni Siska Septianingsih, kedua, saya Sulfri Novianti Kristi selaku moderator, ketiga, Agus Chandra, keempat, Agung Maulana, kelima, Ilham Latif Lailatul Anam, keenam, Febri Purnama Natasha, ketujuh, Andi Fatwa Rizka. Selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi yang akan dibawakan oleh Saudara Andi Fatwa kepada. Baik, langsung saja. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Secara terminologis, Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Menurut Sanusi, mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Andi Fatwa yang telah memaparkan materi mengenai pengertian demokrasi. Selanjutnya yaitu materi mengenai sumber historis yang akan dibawakan oleh Saudara Agus Chandra dan Saudari Wahyuni Siska Septianingsih kepada Saudara. Baik, terima kasih. Langsung saja, kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis, penindasan politik, dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kolonial. Itu mereka juga mendapat stimulus dari gagasan humanisme demokratis Eropa. Selanjutnya, Siska. Baik, langsung saja. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain-lain, yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak 1920-an, dan kehadiran Dewan Rakyat 1918. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Agus Chandra dan Saudari Wahyuni Siska Septianingsih yang telah memaparkan materi mengenai sumber historis. Selanjutnya yaitu materi mengenai sumber sosiologis yang akan dipaparkan oleh Saudara Agung Maulana kepada Saudara. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi bangsa Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya demokrasi dalam tradisi desa, dalam hal ini mencakup dua macam analisis, di antaranya yang pertama, paham kedaulatan rakyat.
yang dimana pada paham kedaulatan rakyat ini sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya di daerah Minangkabau, yaitu pada abad ke-14 hingga abad ke-15, di mana pada saat itu kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya terhadap keadilan serta kepatutan. Kemudian kedua, yaitu tradisi demokrasi asli Nusantara. Dalam hal ini, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan, meskipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di beberapa tempat atau daerah di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang paling penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena kepemilikan bersama tanah desa ini merupakan hasrat setiap orang untuk bisa memanfaatkannya, dan tentu harus melalui persetujuan yang berlaku. Demikian penjelasan mengenai sumber sosiologis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Agung Maulana yang telah memaparkan materi mengenai sumber sosiologis. Selanjutnya yaitu materi mengenai sumber politik yang akan dibawakan oleh Saudara Ilham Latif Lailatul Anam. Kepada Saudara dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber politik. Sumber politik yang mendasari demokrasi Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat yang disampaikan terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Otonomi daerah. F. Mewujudkan kebebasan pers. G. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ilham Latif Lailatul Anam yang telah memaparkan materi mengenai sumber politik. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Saudari Febri Purnama Natasha. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulannya yaitu demokrasi di Indonesia dapat mengalami perkembangan dan perubahan. Selain perkembangan dan perubahan, perlu diingat bahwa demokrasi di Indonesia memiliki banyak tantangan. Tantangan ini dapat dihindari ketika semua orang di Indonesia memiliki ketersediaan tinggi untuk mencoba menanamkan jiwa yang demokratis. Selain salah satunya adalah dengan pendidikan demokratis berdasarkan Pancasila dan pendirian 1945. Demokrasi memiliki makna penting bagi orang yang menggunakannya, karena dengan demokrasi, hak publik untuk menentukan negara mereka sendiri dari organisasi yang dijamin. Oleh karena itu, hampir semua stasiun yang diberikan kepada ketentuan demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi masyarakat, meskipun secara operasional dalam implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama, hanya untuk menunjukkan bagaimana orang ditempatkan dalam posisi penting di dasar demokrasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Febri Purnama Natasha yang telah menyampaikan kesimpulan. Demikianlah penyampaian materi kami mengenai sumber histori, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apabila ada kesalahan kata dan tindakan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.